Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adana min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku nanggit fasal suwijing ibarate fasal syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate cukupe sesuci nganggo watu iku samaniatun 8 apa syurut dirupane 8 ayakuna suwiji ento ana apa surut ana iku bisalasati ahjarin kelawan 3 pira-pira watu. Wayung gialan kaping pindhone ento bersihaken sapa wong bersihaken almahala ing panggonane najis. Wa alaya jifalan kaping telune ento ora garing apa an najisu najise. Wala yang taqilalan kaping papate ento ora ngalih utawa ora pindah apa najis. Wala ya pro alan kaping 5 ento ora nganyar tekani ngalaihi ing atase najis apa sing ora nganyar tekani akhiru najis kang weneh. Wala yujawizalan kaping 6 yen ora ngliwati apa najis ora ngliwati sofhatahu ing bokonge si wong wa hasafatahu lan ing hasafae wong. Wala yusibahu lan kaping 7 yen ora mekenani ing najis apa sing ora mekenani maun banyu. Wa antakuna lan kaping 8 yen to ana apa sing ana al ahjaru pira-pira watu kang kanggo sesuci niku tahiratan suci apa ahjar. Melanjutkan dari keterangan fasal yang kemarin terkait dengan fasal yang menerangkan ciri-ciri orang yang sudah ngakil baligh. Dan pada kali ini kitab Safinatun Najah menerangkan syaratnya sesuci dengan menggunakan batu. Jadi sesuci itu bisa menggunakan air, juga bisa menggunakan batu. Kalau sesuci menggunakan air itu lebih dikenal dengan bahasa istinja. Dan sesuci dengan menggunakan batu itu lebih dikenal dengan bahasa istijmar. Itu boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu. Akan tapi lebih sempurna apabila sesuci menggunakan batu terus diteruskan dengan air, itu lebih sempurna. Di sini ada 8 syarat untuk sesuci dengan menggunakan batu. Artinya kita sesuci menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran yang keluar baik dari lubang kubul ataupun dari dubur. Itu bisa menggunakan batu. Kalau bahasa sini itu bahasa Jawane itu peper. Peper gue ya peper. Jadi peper gue buang air besar, buang air kecil, tidak ada air, terus menggunakan batu atau sejenis batu yang kira-kira keras dan bisa menyerap dengan najis, dengan kotoran. Dan batunya harus batu yang tidak dimuliakan, artinya dengan sesuatu yang tidak dimuliakan. Ini ada 8 syarat. Nah, jadi bisa suci. Yang pertama adalah ayakuna bisalasati ahjarin. Kita sesuci dengan menggunakan batu itu syaratnya batunya itu harus 3. Paling minim itu 3. Lah kalau 4, 5 atau 6 atau 7 gimana? Itu lebih baik, lebih sempurna. Tapi batas paling minim itu dengan menggunakan 3 batu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'alaya jifa najisu. Yang kedua, najisnya itu belum kering.
nyuwun sewu, nek ana wong arep desuceni nganggo watu, kowe aja ngasih wis garing. Jadi najisnya itu belum kering. Karena apa? Karena kalau sudah kering itu pastinya melekat. Bahasa Jawane ki najisnya itu kopete garing lah. Nah, kopet itu kelebihan dari kotoran. Nah, itu kofet namanya. Nah, jangan sampai kofetnya sampai kering, jangan sampai kering. Itu boleh kita peper jadi suci. Jadi jangan sampai sudah kering. Kalau sudah kering ya tidak sah, artinya tidak menjadi suci. Karena kotoran itu sudah menempel, kering itu sudah menempel. Dan harus dengan air. Harus dengan air sebab tidak memenuhi syarat. Untuk syarat yang ketiga, wa alaya jifa anajisu walayang taklila. Terus najisnya itu belum berpindah-pindah. Ini cara bahasa kene, bahasa Jawa itu urung mempret-mempret, pating kedabel kesampak. Peper, kue najisnya urung kesampak, esih nang satu tempat, yaitu masih didubur. Urung mempret-mempret nang pupu, nang bokong, nang dengkul. Kalau sudah berpindah-pindah, maka tidak bisa kita menggunakan batu. Jadi harus menggunakan air. Tidak cukup dengan menggunakan batu karena sudah berpindah-pindah atau sudah mempret. Wis pating kedabel kesampak. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat. Wala yatro'a alaihi akhoru. Untuk syarat yang kelima, wala yatro'a alaihi akhoru, tidak ada najis yang keluar lagi. Artinya setelah kita buang najisnya, kita bersihkan memakai batu, itu tidak keluar lagi kopetnya, tidak keluar lagi kotorannya tidak keluar lagi. Jadi wala yatro'a alaihi akhor. Nanti kalau keluar lagi, pakai batu lagi, keluar lagi, pakai batu lagi, keluar lagi, memakai batu lagi, itu tidak sah. Untuk tidak memenuhi syarat. Wala yujawiza sofhatahu. Dan yang syarat yang ke-6, najis itu tidak melewati pantat, tidak melewati pantat. Wahasafatahu, kalau orang kencing, ini nyuwun sewu wong lanang, terkait dengan sesuci menggunakan batu itu lebih identik dengan orang laki-laki. Karena apa? Karena kalau orang itu bukan orang laki-laki, artinya orang perempuan, wanita itu kalau buang air kecil atau pipis itu memfret. Tapi kalau laki-laki pipis buang air kecil itu satu lubangnya mudah, artinya keluarnya mudah dan tidak memfret. Kalau sudah melebihi dari khasafah itu bagian dari alat kelamin laki-laki, yang bahasa sininya itu yang seperti helm itu, tidak melebihi, tidak sampai melewati itu. Tapi kalau air kencingnya sudah melewati kemana-mana, itu tidak bisa pakai batu. Apalagi kalau seorang wanita pipis keluar air kecil, itu ya sudah nggak bisa. Sudah kemana-mana air itu, air kencingnya sudah kemana-mana, sudah mempret lah. Jadi yang syarat yang ke-6 itu kotorannya atau najisnya itu tidak melewati pantat, atau bagi orang yang punya khasafah itu tidak melewati dari khasafahnya orang yang
peper itu orang yang sesuci dengan menggunakan batu. Wala yusibahu maun, dan yang ketujuh, wala yusibahu maun yang ketujuh, syaratnya adalah najisnya itu tidak kena banyu duluan, tidak terkena air duluan. Nah, kita buang air besar atau buang air kecil. Jadi sebelum beristijmar, sebelum kita menggunakan batu untuk membersihkannya, itu jangan sampai kotorannya itu terkena air dulu. Kalau kotorannya terkena air, maka sudah tidak bisa kita sesuci menggunakan batu karena sudah tidak suci lagi. Nah, sudah kena air. Nah, jangan sampai kena air dulu. Wa antakuna lahjar tohirotan. Yang kedelapan, yang terakhir, batunya yang untuk menghilangkan najis, yang untuk suci adalah harus batu yang suci. Tidak harus batu yang suci tidak kena najis. Artinya batu yang tidak kena najis. Umpama ada najis kering, contoh kotoran sapi kering, itu untuk menghilangkan najis itu tidak sah karena itu jirimnya saja sudah najis. Apalagi ada kotoran manusia terus sudah mengering seperti batu, untuk suci juga tidak boleh. Ataupun dengan tulang, kita temukan tulang, ada bangkai, tulangnya kering, terus tulangnya itu untuk sesuci, untuk peper, itu tidak bisa sah, artinya tidak bisa suci. Dan juga tidak boleh dengan sesuatu yang dimuliakan, batu yang dimuliakan, atau batu yang halus yang sudah di asma, yang sudah dirajah. Contoh pakai ali-ali, batu akik. Batu akik itu halus, sudah halus, itu tidak bisa. Apalagi batu yang ada kalimah-kalimah, contoh kalimah Allah, kalimah thayyibah yang ada di batu itu sudah tidak boleh, tidak bisa untuk bersuci atau sesuci. Ini syarat yang terakhir, syarat yang nomor 8. Maka insya Allah akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Ternyata beginilah cara kita bersuci, tidak harus memakai air, pakai batu pun bisa. Bahkan sesuatu yang semisal batu, seperti batu. Lah sekarang kalau pakai kertas gimana? Ya asalkan kertas itu bukan kertas yang dimuliakan, dan kertas itu sifatnya bisa menyerap dengan najis, itu diperbolehkan. Pakai kayu contohnya, itu ya diperbolehkan, asal kayu juga bukan kayu yang dimuliakan. Pakai tasbih semua itu kan kayu, pakai tasbih itu jangan, karena tasbih itu untuk berwirid, jadi tidak untuk peper, tapi untuk wiridan, untuk baca tasbih, untuk bisa baca kalimah thayyibah, untuk baca sholawat, memakai hitungan tasbih. Nah terus dengan kalau memakai kalau memakai kulit, umpamanya kulit kering atau kulit yang sudah disamak, itu gimana? Kalau kulit itu kalau sudah disamak dan itu suci nggak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau pakai kulit itu lebih dimanfaatkan, itu tidak boleh. Kulit yang sudah menjadi figura contohnya tidak boleh. Ini ada 8 syarat kita dalam bersuci, sesuci dengan menggunakan batu. Jadi suci itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu, dan bisa menggunakan sesuatu yang mirip semisal dengan batu. Akan tapi lebih sempurnanya kita memakai batu terus disusuli dengan memakai air. Kalau tidak pun sudah cukup suci dan bisa untuk beribadah, bisa untuk melaksanakan kewajiban, contohnya sholat ya. Tentunya kalau kita sudah wudhu lah. Sekian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.